Oke, balik lagi bersama Hana dan juga Kak Ece pada hari ini di program Pelita Peduli Keluarga Kita ya. Dan kita masih membahas terkait emosi, bahasa jiwa yang tak terucap. Tadi sudah banyak juga ya yang dibahas Kak Ece di segmen sebelumnya gitu. Dan bagi mitra Ahmad yang punya pertanyaan seputar topik kita pada hari ini, langsung tanyakan saja ya di 0812 11 12 2939 atau di kolom komentar Facebook Amarit FM. Oke, ada lagi yang bertanya nih Kak, dari Momo. Kenapa kalau lagi galau kita cenderung mendengarkan lirik lagu, tapi kalau lagi bahagia lebih cenderung menikmati musiknya? Nah, kenapa tuh Kak? Hana sering juga sih seperti itu. Iya, benar banget nih. Nah ini sebenarnya juga aku lakukan ya, nak. Iya gitu, kayak seolah-olah kalau di aku itu ya, kalau kita mendengarkan lirik lagu gitu, seolah-olah kayak ada yang memvalidasi nih perasaan kita benar-benar sedang merasakan sedih, misalnya gitu ya, lagi putus cinta gitu. Iya nih, gue banget gitu. Jadi kayak seolah-olah ada yang mengakui perasaan kita gitu. Nah apalagi buat teman-teman yang mungkin susah cerita sama orang terdekat gitu ya, orang-orang di sekitar gitu. Ada perasaan-perasaan yang kadang-kadang hanya bisa dipendam sendiri dan bisa divalidasi sama lirik lagu gitu. Nah kalau misalnya lagi bahagia kan kita cuma dengerin beatnya ya. Mau liriknya apa juga hayu gitu, yang penting I am happy, aku seneng banget hari ini pokoknya gitu, aku bahagia deh pokoknya hari ini, aku akan memberikan penghargaan buat diri aku akan mendengarkan musik yang seru gitu, pokoknya seru aja, lucu aja gitu. Tapi kalau misalnya sedih gitu ya, kadang-kadang kita malah munnya bahasa Banjar itu pastilah mencari lagu nang relate lawan kita nih apa gitu, biar tahu gitu bahwa iya nih benar banget gitu, misalnya kayak Bernadia benar banget lagi gitu, atau enggak Juicy Luis yang yang lagi ada itu ya. Oke, ini skip ya itu. Jadi dilanjutkan misalnya gitu, kayak misalnya iya nggak bisa move on nih sama mantan yang terdahulu gitu, menyuarakan isi hati banget gitu. Nah biasanya hal-hal seperti itu terjadi gitu, seolah-olah ada yang mengutarakan perasaan kita gitu, tapi berbentuk lirik lagu gitu. Tapi kalau musik mah bebas, kalau lagi bahagia mah apa aja dihajar. Dangdut yang nggak suka dangdut juga kalau pas lagi bahagia gitu ya, hayu gitu. Iya, tapi kan kalau misalkan kita lagi galau, dengerin lagu galau, tadi kata kakak juga bisa berpengaruh gitu ya. Benar, malah makinnya atau gimana tuh Kak? Nah jadi ya, ini bukan aku yang bilang tapi jadi Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, salah satu dokter neurologi gitu ya, yang fokus sama masalah otak gitu. Jadi di otak itu ada sensor yang namanya emosi, namanya amigdala gitu. Jadi ketika kita sedih gitu ya, ketika kita galau, patah hati gitu, ditambah dengan lagu-lagu yang sedih, biasanya itu seolah-olah jadi energinya akan mensupport kesedihan itu. Jadi otaknya akan makin terangsang untuk merasakan si kesedihan itu. Jadi bukannya tambah move on, jadi malah makin kayak emang bener kayaknya sedih banget hidup ini gitu, kayak iya nih nggak bisa move on gitu, atau enggak iya nih ya perih banget kayaknya hidup ini bener-bener sendirian banget gitu. Nah inilah kesulitan yang sering dialami teman-teman gitu ya di Indonesia Raya ini gitu, adalah sulit untuk menamai emosinya, meregulasi emosinya, meresolusi gitu ya, harus apa nih sama emosinya gitu ya. Nah ya, untuk menyelesaikan emosinya tuh nggak tahu kadang-kadang. Terus juga sering memendam itu tadi, nggak tahu cara mengungkapkannya. Nanti takutnya kalau diungkapkan malah makin diterimanya kurang baik, atau enggak misalnya malah jadi konflik, apalagi sama pasangan gitu. Ya udah, hanya lagu-lagu yang relate yang bisa menolong akhirnya gitu, yang bisa seolah-olah membersamai dan menemani kita gitu. Seperti itu. Oke. Anda juga sempat nonton itu di Login yang tamunya Dr. Aisyah Dahlan. Betul banget. Iya, dan ada quotes satu yang Hana catat gitu. Oke, apa tuh Nak? Katanya kalau istri tenang, suami ikut senang, anaknya 3 kali senang. Kalau istri marah, suami ikut marah, anaknya 3 kali lebih marah lagi. Betul banget. Dan kalau di luar gitu ya, ada istilah happy wife, happy life. Ya artinya kalau istri senang,
keluarga senang gitu. Kenapa? Karena biasanya gini, kebanyakan apalagi ya kita di plus 62 ini gitu ya, di Indonesia ini gitu, apalagi di daerah juga masih banyak ketika istri kesal sama pasangan, sama suami gitu ya, memilih untuk memendam daripada jadi konflik, menghindari konflik. Padahal ternyata dalam hubungan apapun gak akan bisa terhindar dari yang namanya konflik. Justru dalam sebuah hubungan ketika gak ada konflik itu berbahaya. Jadi tergantung bagaimana kita menghadapi si konfliknya gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa kita atur gitu ya, nggak bisa kita kelola, tapi bisa mempengaruhi hubungan. Salah satunya adalah pengasuhan masa lalu. Kita nggak pernah tahu nih pengasuhan masa lalu pasangan seperti apa misalnya secara dengan tepat. Inilah kenapa di keluarga kita diajarkan untuk mengenali diri dan anggota keluarga lain gitu, biar kita tahu, oh ya pengasuhan masa lalu pasangan aku seperti ini nih. Ada kemungkinan ketika perjalanan dalam berkeluarga dia akan melakukan hal yang serupa. Artinya apa? Oh ya ada luka pengasuhan masa lalu yang nggak selesai kemudian dan memicu sesuatu yang nggak enak dalam hubungan itu gitu. Ketika itu terjadi karena kita nggak kenal sama pasangan kita nggak tahu diri kita seperti apa, kita jadi memilih untuk ya udah diam aja, dirasain aja. Akhirnya kan lama-lama perasaan yang kesel itu ditahan, lama-lama kan akan menumpuk dan jadi sampah dalam diri kan gitu. Karena nggak bisa meluapkan perasaan kesel sama pasangan, perasaan keselnya diungkapkan ke anak. Itu Sebagai orang yang lemah dalam istilahnya dalam struktur struktur keluarga gitu. Orang yang terlemah akan selalu jadi sasaran emosi. Jadi misalnya kayak ada istilah anak zaman sekarang, donatur boleh ngatur ya. Donatur boleh ngatur, donatur boleh aja marah, nggak apa-apa dia marah karena dia donatur. Enggak dong gitu, emosinya ya harusnya dia kelola sendiri gitu, nggak harus kita jadi bak sampah dia gitu untuk menampung semua masalah itu gitu. Begitupun dengan orang tua. Orang terlemah adalah anak kan dalam keluarga, yang biasanya jadi sasaran atau samsak emosi orang tuanya gitu, yang mana itu biasanya ibu-ibu kebanyakan gitu, karena kesal sama suaminya nggak bisa ngobrol, anaknya nih yang ditekan sama emosinya gitu. Akhirnya kayak anaknya, ini kenapa sih ibu marah-marah mulu gitu misalnya. Karena anaknya dimarahin, bapaknya ikut kesel. Ini kenapa ya istri saya kok marah-marah terus sama anaknya gitu, padahal bisa dibicarain baik-baik, bisa ditegur baik-baik gitu, tanpa pernah menanyakan, kamu sedang merasakan apa sih sayang? Apa sih yang kamu rasakan ketika marah itu? Kenapa kamu marah? Bisa jadi kan yang keluar, iya aku tuh sebenarnya kesalnya sama kamu gitu. Terus si suami dengar istri kesal sama dia, jadi kayak, kok kesel sama aku sih gitu, konflik jadinya. Hal-hal seperti itu tuh akan selalu berulang gitu. Terus juga ada yang namanya lingkaran setan dalam hubungan. Jadi lingkaran setan dalam hubungan ini adalah ketika suami merasa tidak dihargai, maka dia akan kurang mencintai istrinya. Sementara istri yang merasa kurang dicintai suaminya akan kurang menghargai suaminya. Muter aja terus tuh Dan hal-hal seperti itu yang juga mungkin akan menimbulkan emosi-emosi, rasa kesepian dalam rumah tangga, rasa sendirian dalam menjalani hubungan ini gitu ya. Nggak harus selalu keluarga kan, bisa hubungan apa aja gitu. Ketika orang tua merasa tidak dihargai, maka dia akan merasa kurang sayang sama anaknya gitu, walaupun nggak ada yang nggak cinta sama anaknya ya. Terus juga anak yang merasa tidak dicintai orang tuanya akan kurang menghargai gitu sama orang tuanya. Ini muter terus nih. Ini yang namanya lingkaran setan dalam hubungan. Jadi teman-teman nih, ketika mungkin sadar bahwa lingkaran ini sedang menjerat kalian, maka yang sadarlah yang harus mengambil langkah duluan untuk sembuh gitu. Jadi jangan merasa diri kayaknya aku deh paling berjuang di sini, kayaknya aku deh yang pengen selalu hubungan ini baik-baik aja gitu. Ya enggak, artinya kan kamu yang sadar ya gitu. Misalnya kayak aku nih sadar gitu bahwa ketika aku sadar nih merasa nggak dicintainya kenapa ya gitu, kan aku yang ngerasain, suamiku mah belum tentu. Yang sedih kan adalah ketika kita sudah sangat mencintai seseorang tapi orangnya nggak merasa dicintai. Nah ini tuh yang nanti panjang lagi masalahnya tentang attachment, tentang keterikatan, tentang hubungan gitu. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang tangki cintanya gitu ya, gelasnya besar banget,
terus dikasih sama orang yang secure, yang perasaannya aman, perasaannya nyaman. Ngasih cinta sama yang tangkinya bocor, nggak akan mau cukup gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar tentang teori attachment gitu, tentang avoidant, tentang secure gitu. Jadi bisa cari tahu tentang itu, bisa pelajari untuk bisa mengelola emosi dalam hubungan, karena kan emosi ini tuh sangat erat kaitannya dengan hubungan gitu. Terus juga mengenali diri gitu ya, mengenali temperamen antar keluarga juga kadang-kadang perlu kita lakukan gitu, karena hal-hal temperamen yang dikeluarkan oleh anggota keluarga kan nggak bisa kita kendalikan ya. Suami marah, kita nggak bisa kendalikan, jangan marah dong, ya kagak bisa dong gitu. Misalnya Hana tersinggung ya sama aku, jangan tersinggung dong nak, ya nggak bisa, udah terlanjur tersinggung gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh yang kadang nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kelola, tapi bisa mempengaruhi hubungan. Lingkungan sosial nggak bisa kan, tetangga marah sama kita gitu ya, misalnya kita buang apa gitu tiba-tiba, ya salah kita juga sih, atau enggak ya kesel aja dia ngelihat kita gitu, misalnya kulkas baru gitu, lah kenapa kulkas baru kesel, ya nggak bisa. Emang ya udah nggak bisa dikendalikan gitu. Caranya untuk mengelolanya gimana? Ya kita kelola perasaan kita sendiri dulu gitu. Jadi jangan selalu merasa kita yang sadar, kita yang tahu ilmunya. Nih sekarang ya mitra Madit yang dengerin mungkin gitu ya, tahu ilmunya, udah tahu, oke, ada yang namanya lingkaran setan nih gitu. Oke, aku merasa nggak dicintain. Oke, kenapa aku merasa nggak dicintain? Sembuh, belajar gitu. Nanti pelan-pelan utarakan gitu, aku merasa nggak disayangi loh, ternyata aku kayak gini, kenapa ya kira-kira. Cari tahu, cari jalan tengahnya. Kalau kata Raditya Dika nih, ada salah satu komik Indonesia gitu ya, stand up comedian di Indonesia, ketika kalian berhubungan gitu ya sama pasangan, carilah teman ngobrol yang ketika dia dikasih obrolan atau misalnya satu masalah dalam obrolan hubungan gitu ya, yang mau dengerin, yang mau nerima, bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi yang mau nurunin ego atau enggak naikin ego biar ketemu di tengah-tengah gitu, biar nggak konflik seperti itu. Oke, dan tadi balik lagi ya Kak, benar banget apa kata Kakak tadi, yang meluapkan emosi kita itu dengan struktur keluarga yang paling lemah. Betul. Gitu. Karena Hana sendiri gitu. Karena kan di rumah Hana kan ada 3 orang gitu ya. Karena mama sudah nggak ada, jadi ada Abah, Hana, dan ponakan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya Hana emosinya ke ponakan. Ya. Jadi kerasa dan kebayang ya Nak gitu. Nah kesadaran dan refleksi Hana tadi kan jadi kayak, oh iya nih, berarti apa? Oh kayaknya nggak bisa nih. Kesalnya kan misalnya sama ayah gitu, misalnya ya udah bahaya tadi kan aku tuju nih kayak ini gitu. Kadang-kadang ya kalau kita orang tua nggak terbiasa atau kalau anggota keluarga nggak terbiasa mendengar kita mengungkapkan perasaan, akan kaget. Kenapa gitu? Iya kah gitu. Gitu, tapi dengan cara komunikasi efektif. Nanti kita akan belajar juga ya Nak. Jadi aku kasih bocoran dulu, ketika kita ingin mengungkapkan perasaan, bilang bahwa aku merasa sedih, misalnya misalnya Hana merasa sedih nih Abah tadi tuh menagur Hana di hadapan orang banyak gitu. Bisa lah esok kalau Hana tersalah, Hana ditagurnya di rumah aja kayak itu. Kadang-kadang kita yang mengungkapkan pun agak awkward ya, agak canggung ya gitu. Tapi yang mendengarkan juga bisa canggung. Nah, apalagi gitu. Bagi orang yang nggak terbiasa gitu mengungkapkan perasaannya. Betul. Gitu. Nah, ini juga latihan yang susah banget aku terapkan gitu di dalam keluarga selama bertahun-tahun. Dan ternyata bonusnya adalah ketika aku belajar menstimulasi itu gitu ya, menstimulasi untuk mengungkapkan perasaan gitu. Pelan-pelan ternyata anggota keluarga yang lain, misal kayak pasangan, kayak ibuku, kayak anakku juga ternyata melakukan hal yang sama gitu. Jadi mereka juga udah mulai bisa melatih diri mengungkapkan perasaannya seperti itu. Jadi ikut terbawa gitu ya, yang tadinya diem-dieman jadi saling mengungkapkan. Betul. Gitu ya. Tapi harus siapa yang sadar dulu nih, itu yang memulai ya Kak. Betul. Gitu. Dan ini nggak instan ya, latihan mengungkapkan perasaan, menamai perasaan juga nggak semudah itu. Iya.